Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah kami dari komunitas Solidaritas Islam untuk Palestina hari ini bisa berjumpa sama para pimpinan anggota dewan yang terhormat. Pertama-tama kami ingin membacakan pernyataan sikap kami yang insya Allah nanti juga akan dilanjutkan dengan teman-teman untuk menyampaikan aspirasi kami terhadap saudara-saudara kita di Palestina, termasuk yang disampaikan tadi kondisi yang terkini yang terjadi. Dan kita tahu bahwa sampai detik ini kondisi Palestina ini masih tetap kemudian tegang, dan ketegangan ini membutuhkan keberadaan kita semua, karena kita tahu bahwa Palestina merupakan saudara kita semua, dan kita pun nanti akan dibutuhkan ketegasan termasuk hal-hal yang sangat urgent dan tepat untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Oleh karena kami membacakan dulu pernyataan sikap kami Solidaritas Islam untuk Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Solidaritas Islam untuk Palestina wilayah Kepulauan Buton di negeri Khalifatul Khamis menyatakan keprihatinan terhadap invasi yang dilakukan Israel terhadap Muslim Palestina. Bukan hanya merampas tanah kaum muslimin, mereka juga membunuh umat Islam. Palestina dibombardir para Zionis Israel, puluhan warga dan anak-anak syahid, sedangkan ratusan yang lain mengalami luka-luka. Sekali lagi, saudara-saudara kita di Palestina harus menjalani Lebaran Idul Fitri dalam pilu dan ancaman bom yang menderu. Sungguh, tidaklah cukup kekejian Israel dan tangis pilu saudara kita di Palestina membukakan mata dan mengetuk nurani kita. Di tengah kecaman dunia, Israel terus melakukan aksi barbarnya. Bagi kaum muslim, akar persoalan Palestina sejak Yahudi menjajah Palestina tahun 1948 hingga hari ini sesungguhnya bersinggungan dengan beberapa hal, diantaranya ihwal akidah syariat Islam dan keutamaan Al-Quds Yerusalem. Dalam pandangan Islam, tanah Palestina atau Syam adalah tanah milik kaum muslim. Di tanah ini berdiri Al-Quds yang merupakan lambang kebesaran umat ini dan ia menempati posisi yang sangat mulia. Ada beberapa keutamaan dan sejarah penting yang dimiliki Al-Quds. Pertama, tanah wahyu dan kenabian. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa dan berdiri di sana. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, tanah kiblat pertama. Arah kiblat pertama bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim adalah Baitul Maqdis, Al-Quds, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk mengubah kiblat ke arah Ka'bah. Al-Baqarah ayat 144. Ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam dan satu dari 3 masjid yang direkomendasikan Nabi SAW untuk dikunjungi. Beliau bersabda, tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ke 3 masjid. Masjidku ini Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, sekali salat di Masjidil Haram sama dengan 1000 salat. Sekali salat di masjidku di Madinah sama dengan 1000 salat. Sekali salat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 salat. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Keempat, tanah ibu kota khilafah. Yunus bin Maisarah bin Halbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perkara ini khilafah akan sesudahku di Madinah, lalu di Syam, lalu di Jazirah, lalu di Irak, lalu di Madinah, lalu di Al-Quds, Baitul Maqdis. Jika khilafah di Al-Quds, pusat negerinya akan ada di sana, dan siapapun yang maksa ibu kotanya keluar dari sana, Al-Quds, khilafah tak akan kembali ke sana selamanya. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Maka berkaitan dengan hal ini kami menyerukan, 1. Hentikan serangan Israel ke Palestina. Yang kedua, kirimkan pasukan untuk menolong saudara muslim di Palestina. Sungguh kemenangan itu makin dekat
janji Allah tertunaikan, bisyara Rasul SAW akan segera menjadi kenyataan. Inilah pernyataan sikap kami dari Solidaritas Islam untuk Palestina. Semoga bisa menjadi bahan perhatian dan rekomendasi buat bapak-bapak yang ada di anggota Dewan yang terhormat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan. Silakan.